Oke, jadi aku mau buat video tentang review aplikasi-aplikasi yang pernah atau masih aku gunakan sampai sekarang, yang menurut aku tuh aplikasinya tuh benar-benar bermanfaat gitu. Bisa jadi kalian juga tertarik menggunakan aplikasinya. Oke, langsung saja. Yang pertama, menurut aku aplikasi yang paling recommended untuk orang-orang yang berjualan, baik itu secara online maupun offline, kedua-duanya ya kan. Yang pertama itu aplikasi Canva. Dan aplikasi Canva ini bukan cuma untuk orang-orang yang berjualan aja, sebenarnya bisa untuk orang-orang yang ingin membuat feed Instagramnya menjadi lebih keren. Mungkin kalian bisa banget nih pakai aplikasi ini. Kenapa Canva itu aku sangat suka sama Canva itu? Kenapa? Karena dia tuh nggak ada watermarknya. Jadi meskipun ada beberapa template-nya yang pro, yang untuk yang berbayar itu, tapi dia juga punya banyak template gratis yang menurut aku tuh kece banget gitu. Kece enggak tuh, yang bisa kita kreasikan gitu, supaya meskipun sudah banyak orang yang menggunakan template itu, tetapi bisa tetap berbeda karena kita bisa menambahkan poin-poin di situ, kayak stiker atau kayak warnanya bisa kita ubah, kemudian bisa kita tambahkan fitur-fitur kayak poin-poin kayak stiker-stiker gitu. Banyak yang bisa kita tambahkan, jadi meskipun templatenya gratis dan mungkin sudah banyak digunakan oleh orang lain, bisa tetap keren gitu, beda gitu maksudnya. Terus di situ kita bisa buat banner yang gimana ya, menurut aku luar biasanya itu adalah, meskipun kita buat banner di situ, nanti kalau kita cetak bannernya tuh nggak baru gambarnya tidak kabur gitu, benar-benar kualitasnya bagus, luar biasa memang Canva tuh. Dan dia nggak ada watermarknya loh. Karena aku pernah ada juga aplikasi yang serupa dengan Canva, mungkin ya serupa tapi nggak terlalu mirip kali ya, tapi mirip-mirip lah. Ada aplikasi namanya Blend. Blend juga itu aplikasinya bagus karena dia itu kayak kamu upload foto, kemudian dia langsung otomatis menghapus latar belakang di, misalnya ada produk kamu nih, dia bisa langsung menyelesaikan itu dengan latar belakang berbagai pilihan-pilihan begitu. Cuman minusnya di Pro dia ini, dia tuh ada watermarknya. Jadi bener-bener kalau kita tidak berlangganan di situ, foto yang kita simpan ya pasti ada watermarknya. Kemudian template-templatenya yang free itu sedikit sekali pilihannya. Jadi memang itu negatifnya dari Blend. Tapi Blend itu keren juga sih kalau kalian punya dana lebih, atau mungkin tidak masalah kalau ada watermarknya, kalian mungkin bisa crop di situ. Tapi dia memang minusnya lagi itu, selain dibandingkan dengan Canva, dia tuh kurang, fiturnya masih menurut saya kurang lengkap gitu. Karena kita susah untuk menambahkan kayak font kata-katanya itu masih kurang pilihannya. Terus kayak template di stiker dan segala macamnya itu sangat nggak ada kali ya. Kalau aku pernah pakai itu nggak ada sih kayak Canva gitu. Tapi kelebihan dia dari Canva itu, dia tuh langsung bisa menghapus latar belakang dari produk latar belakang itu, jadi dia langsung mengedit latar belakangnya. Nah itu kelebihannya dari Blend. Kemudian kalau dua aplikasi yang menurut aku yang oke banget juga nih untuk orang-orang yang berjualan atau mungkin konten kreator, menurut aplikasi yang sangat bagus untuk kalian ingin mengedit video, utamanya adalah CapCut. CapCut is a top tier. Aku pernah coba juga aplikasi lain, kayak apa gitu, aku lupa lagi tuh. Belum ada yang sebagus CapCut sih, fitur-fiturnya yang kayak kita bisa udah
ada juga aplikasi lain yang bisa 2 layer, tapi kalau CapCut itu filternya juga lebih banyak pilihannya, kemudian pilihannya yang free lah ya maksud saya. Terus bahkan sampai ada fitur untuk edit apa ya, kayak misalnya nggak pakai lipstick, kita kan kalau di video dan tidak pakai lipstick kan susah banget tuh. Nah kalau CapCut itu sampai punya fitur kita tuh bisa pakai lipstick loh, bisa hapus latar belakang juga, meskipun ya kasar gitu cara hapus latar belakangnya, tapi dia bisa sampai seperti itu gitu. Dan banyak fitur-fitur lain yang menurut saya CapCut itu beneran oke banget lah gitu dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi pengedit video lain, khususnya untuk di HP ya, di smartphone. Kemudian aplikasi apa lagi ya, kayaknya itu aja sih, 2 aplikasi itu yang paling recommended untuk orang-orang yang bergerak di media sosial, baik itu sebagai content creator atau sebagai pengusaha gitu kan, usaha gitu. 2 aplikasi itu menurut saya sangat amat bagus untuk kalian gunakan, dan gratis, meskipun ada fitur-fiturnya yang pro gitu, tapi banyak fitur-fitur yang gratisnya yang oke banget. Jadi itu aja sih.